Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika pada video pembelajaran kita yang ke-10 bersama dengan kelas 10 IIS dengan saya Ibu Anastasia Indah. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana dengan kabar kalian? Ya, Ibu harapkan kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Baik, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, usaha dan energi. Usaha dan energi ini masuk pada KD 3.9 yaitu menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha dengan perubahan energi, hukum kekekalan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, ini usaha dan energi. Yang pertama adalah usaha. Usaha itu adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sehingga benda berpindah dengan jarak tertentu. Ya, perumusannya W sama dengan F kali S. Nah, ini keterangannya ya. W itu usaha, F itu gaya, dan S itu adalah perpindahan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada benda, kotak mainan, kemudian ada anak kecil menarik kotak mainan dengan tali, tali membentuk sudut theta terhadap bidang datar, ya. Oke. Nah, usaha yang dilakukan gaya yang membentuk sudut theta itu dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S cos theta. Gitu ya. Baik. Nah, kita langsung pada contoh soal. Yang pertama, sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Sehingga benda tersebut berpindah sejauh 5 meter. Hitunglah usaha yang bekerja pada benda tersebut. Ya, kita tuliskan dulu diketahui gaya 100 Newton berpindah sejauh 5 meter, yaitu jarak. Ditanya usaha. Nah, perumusannya W sama dengan F kali S. Kita tinggal masukkan F dan S ya. Nah, kita peroleh 500 Joule. Jelas ya? Kita lanjut pada soal nomor 2. Balok bermasa 5 kg diikat dengan tali yang membentuk sudut 60 derajat. Jika benda mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon sampai menempuh jarak 10 meter, berapa besar usaha yang bekerja? Nah, kita tulis dulu ya, massa 5 kg, sudutnya 60, V0 itu ini, benda mula-mula diam ya, V0 itu 0. VT 4, kemudian S 10. Ditanya usaha ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke, perumusannya W sama dengan F kali S cos theta. Karena F-nya belum ada, maka kita harus mencari komponen-komponennya dulu ya. Kita cari percepatannya dulu karena di situ ada diketahui kecepatan awal, kecepatan akhir, dan jarak. Kita harus kembali ke GLBB ya. Ini perumusan pada GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Oke, VT-nya 4, V0-nya 0, S-nya 10. Kita peroleh percepatannya 4 per 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke F. F ini kita harus kembali ke hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. M kali A. Nah, kita masukkan masanya 5, A-nya 4 per 5, S-nya 10, theta-nya 60. 5 kita coret, ya. Nah, kita peroleh ini. Nah, usaha yang kita peroleh besarnya 20 Joule. Nah, begitu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, energi. Energi itu apa? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Kemudian energi itu memiliki berbagai bentuk. Yang pertama, energi air. Yang kedua, energi angin. Yang ketiga, energi cahaya. Yang keempat, energi nuklir. Dan yang kelima, energi panas bumi. Nah, energi air, energi angin, dan seterusnya itu apa? Nah, kita jelaskan di sini ya.
Energi air adalah energi yang digerakkan oleh air. Nah, ini biasanya kita menggunakan turbin. Turbin itu seperti kincir ya. Turbin, kincir air ya. Itu digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian energi angin. Energi yang digerakkan oleh angin ini juga sama fungsinya, yaitu untuk pembangkit listrik. Nah, ini di Belanda sana itu di rumah-rumah itu pasti ada kincir angin ya. Itu untuk penghasil energi listrik. Kemudian energi cahaya, energi yang dihasilkan dari cahaya. Nah, ini biasa dimanfaatkan untuk kalkulator bisa ya, kalkulator menggunakan energi cahaya, kemudian bisa juga kita menggunakan sel surya ya. Oke, kemudian energi nuklir itu adalah energi yang dihasilkan dari reaksi fisi dan reaksi fusi dari inti atom. Yang terakhir, energi panas bumi adalah energi yang tersimpan di dalam batuan maupun fluida yang terdapat di kerak bumi. Nah, ini energi panas bumi ini ya contohnya batu bara. Kemudian sekarang itu ibu-ibu rumah tangga itu menggunakan gas LPG, liquid petroleum gas. Nah, itu gas alam cair ya, itu juga termasuk dalam energi panas bumi. Oke, kita lanjutkan. Energi dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, energi kinetik, dan yang kedua energi potensial. Nah, kita bahas energi kinetik dulu itu apa? Yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Nah, perumusannya ini. EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Nah, keterangannya ya, ini. Bisa dibaca ya nanti. Kita lanjut. Yang kedua, energi potensial. Nah, energi potensial itu apa? Energi yang dimiliki oleh suatu benda karena keadaan atau posisi tertentu. Nah, energi potensial ini kita bedakan menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Nah, energi potensial gravitasi itu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggian tertentu terhadap acuan. EP sama dengan M kali G kali H. Ketinggian itu H ya. Oke, bagaimana dengan energi potensial pegas? Nah, nih. Energi potensial pegas yaitu energi yang dimiliki oleh suatu pegas untuk kembali ke bentuk semula. Rumusnya EP sama dengan setengah K kali X kuadrat. Nah, energi potensial pegas ini akan kita bahas lebih lanjut pada elastisitas. Jadi, energi kita kali ini kita hanya menggunakan energi potensial gravitasi saja. Energi potensial pegas nanti kita bahas di materi elastisitas. Ya, baik, kita lanjutkan. Keterangannya nanti bisa dibaca ya. Nah, kita lanjut yang C, hubungan antara usaha dan energi. Nah, ini nanti berarti ada dua. Hubungan antara usaha dan energi potensial dan hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, yang pertama dulu ya. Hubungan antara usaha dengan energi kinetik, yaitu besarnya usaha sama dengan besarnya perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetiknya bagaimana? Nah, seperti ini. Delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1. Nah, begitu ya. Kemudian hubungan antara usaha dan energi potensial. Ini juga sama. Besarnya usaha sama dengan besarnya perubahan energi potensial. Nah, ini. Perubahan energi potensialnya EP1 dikurang EP2. Kenapa kok ini 1 ini 2 di sini? Iya, karena energi potensial gravitasi itu tergantung dari ketinggian. Jadi posisi awal sebelum dia jatuh itu pasti lebih tinggi daripada posisi yang kedua. Nah, begitu ya. Baik. Langsung pada contoh soal yang ketiga. Balok bermasa 10 kg mula-mula diam, kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon. Berapa besar energi kinetik yang bekerja? Nah, kita tulis diketahui. Ya, M 10 kg, V0-nya 0 itu karena diam. Kemudian percepatannya 2, nah ini ya,
keluar ditanya duluan ya. Percepatannya 2, T-nya 5 sekon. Ini ditanya energi kinetik. Perumusannya, EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Tinggal kita masukkan M dan V tadi ya. Ternyata, karena tadi diketahui adalah V0 dengan percepatan dan waktu, maka Vt harus kita cari dulu ya. Ini kita harus kembali ke GLBB lagi. Ya. Vt ini 0, A-nya 2, waktunya 5. Kita peroleh Vt-nya 10. Ini baru kita masukkan ke sini ya. Nah, setengah masanya 10, V-nya 10 kuadrat. Kita peroleh 5 ini setengah kali 10, kemudian 100 ini 10 kuadrat ya. Hasilnya 500 Joule. 500 Joule. Nah, jelas ya? Baik, jelas ya harus. Nah, contoh berikutnya yang keempat. Benda bermassa 5 kg jatuh dari ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, berapa besar energi potensial yang bekerja? Energi potensial. Nah, diketahui H 10, G-nya 10. Nah, ditanya EP. Masanya lupa ya. Ini bisa ditambahkan M-nya 5 kg. Nah, EP sama dengan M kali H. Nah, M-nya 5 kg, G-nya 10, H-nya 10. Kita peroleh hasil 500 Joule. Kebetulan hasilnya sama dengan nomor 3 ya. Walaupun soalnya berbeda, tapi kebetulan hasilnya sama. Nah, jelas ya? Semoga semuanya jelas ya. Tapi seandainya masih ada pertanyaan, boleh bertanya pada saat pertemuan Google Meet atau boleh juga bertanya lewat WA. Ya, jadi pertemuan kita pada video kali ini sampai di sini. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Ingat selalu jaga kesehatan, jangan lupa 5M ya. Terima kasih, sampai jumpa.